Tabi pun. Selamat pagi pemirsa, Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Ade Anissa. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami sajikan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Ya Allah, astagfirullah. 5 desa di 2 kecamatan di Lampung Barat porak-poranda akibat diterjang banjir bandang. 3 rumah hanyut. Pembongkaran lapak pedagang Pasar Dekon Lampung Utara diwarnai keributan antar pedagang yang berebut lapak di lokasi penampungan. Ribuan pegawai honorer Bandar Lampung mengantri memeriksa kesehatan sebagai syarat diangkat jadi P3K paruh waktu. Banjir bandang menerjang 5 desa di Kecamatan Bandar Negeri Suwoh dan Suwoh, Lampung Barat, Rabu sore. Arus deras banjir menghanyutkan 3 rumah dan beberapa rumah papan roboh. Ketinggian banjir mencapai 3 meter. Banjir bandang yang datang dengan cepat membuat banyak warga terjebak di dalam rumah. Mereka bergotong royong menyelamatkan diri ke tempat lebih aman. Menurut Camat Bandar Negeri Suwoh, banjir bandang tersebut terjadi saat hujan lebat lebih dari 2 jam. Air dari gunung menyebabkan sungai Waiharu meluap ke permukiman. Dalam hitungan menit, banjir bandang melanda Kontrim Karjaya. Sumber air datangnya dari gunung dan luapan Kali Waiharu. Tentunya sebagai pemerintah kecamatan wakili warga ataupun masyarakat di Kontrim Karjaya ini berharap kepada pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Lampung dalam hal ini, agar kiranya untuk ke depan khusus untuk drainase supaya dibangun kembali dan untuk saluran-saluran air yang memang akan menyebabkan datangnya musibah banjir agar menjadi perhatian khususnya bagi pemerintah provinsi. Sekitar 30 keluarga yang terdampak banjir terpaksa mengungsi akibat rumahnya rusak dan terendam banjir. Banjir bandang di Kecamatan Bandar Negeri Suwoh dan Suwoh, Lampung Barat tidak merenggut korban jiwa. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Ini Masjid Hantatai. 5 desa di Kecamatan Bandar Negeri Suwoh dan Suwoh, Lampung Barat porak-poranda akibat terjangan banjir bandang yang terjadi pada Rabu sore. Banjir bandang merusak banyak rumah, tempat ibadah, dan sekolah. Salah satunya desa terdampak banjir terparah adalah Desa Banding Agung, Kecamatan Suwoh. Pada Kamis siang banjir sudah mulai surut, namun aktivitas warga masih lumpuh. Puluhan warga yang sebelumnya mengungsi sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Namun duka melanda para korban akibat harta bendanya banyak yang rusak dan hilang akibat terbawa banjir. Warga, tentara, polisi, dan petugas Pemda bergotong royong memperbaiki rumah dan menyingkirkan genangan lumpur di rumah warga. Karena banjir itu banjir bandang. Sangat besar lah. Keluarga saya ungsikan semua karena udah nggak sanggup itu. Karena lihat air itu saking besarnya saya lari itu loh. Cukup. Saya tinggal di Bandar Agung, di Bandar Jo. Karena saya trauma, saya ke tempat anak saya. Untuk situasi saat ini, untuk banjir masih terjadi, namun untuk air saat ini sudah mulai surut, akan tetapi beberapa lahan pertanian milik masyarakat masih tergenang oleh banjir yang terjadi mulai dari tadi malam sampai dengan sore hari ini. Mohon izin untuk langkah-langkah yang dilakukan. Kami telah melaksanakan pemberian bantuan kepada masyarakat di daerah lokasi bencana
dan juga Bapak Bupati memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak, di mana ada 5 rumah dari masyarakat yang terkena dampak banjir bandang tadi malam, sehingga rumahnya. Pemda Lampung Barat mendirikan posko kesehatan dan tenda darurat bagi para korban banjir. Petugas juga akan segera menurunkan bantuan pangan ke warga. Turut berbelasungkawa, turut merasakan keprihatinan, rasa duka yang mendalam. Apa yang dirasakan oleh masyarakat Pekon Banding Agung, tepatnya di Pemangku Gunung Sari ini. Karena tentu Bapak Ibu, ya, banjir yang mendampakkan psikologis, baik itu harta benda, termasuk juga yang lain-lainnya, tentu merasa sakit buat masyarakat. Warga korban banjir kini membutuhkan bantuan pangan, pakaian, dan air bersih. Kerugian materi dampak banjir bandang kini masih dalam pendataan petugas Pemda Lampung Barat. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Pembongkaran lapak pedagang kaki lima di Pasar Dekon Kota Bumi, Lampung Utara pada Kamis siang diwarnai keributan antar pedagang. 2 pedagang buah-buahan nyaris berkelahi karena memiliki nomor sama di tempat penampungan yang diberikan pengelola pasar. Keributan berhasil diredam para pedagang lain dan polisi Pamong Praja. Para pedagang mendesak pihak pengelola pasar dan Dinas Perdagangan bisa lebih adil memberikan tempat berjualan di lokasi penampungan sementara. Pedagang buah ini tadinya di dalam Bang ya, disuruh pindah ke penampungan di sini. Ini penampungannya. Setelah dia ini buat tempat segala macam, nah ternyata sekarang ini disuruh pindah lagi Bang. Gimana ada ribut, sedangkan ini sudah ada nomor masing-masing dari mereka yang dari nomor, kan dapat nomor. Jadi timbulnya mau ribut sesama kami Bang, sesama pedagang. Karena dari pihak pengembang ini dari 10 permintaan kami ini satu pun tidak ada yang dari pengembang. Nggak jelas, jadi ribut sama-sama kami Bang. Pembongkaran lapak pedagang di Pasar Dekon dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya ratusan lapak pedagang kaki lima yang berjualan di bawah tenda terpal, namun juga toko di dalam bangunan induk pasar juga turut dirobohkan. Pembongkaran terkait rencana revitalisasi Pasar Dekon jadi pasar modern. Bangunan pasar yang lama dibongkar dan diganti dengan bangunan baru. Secara keseluruhan, artinya baik itu toko, kios ataupun pedagang kaki lima ini yang sebagaimana kita lihat ini kan hampir sekitar 400-an toko dan aparat sudah pada ini kan yang kita hancurkan atau kita ratakan secara keseluruhan. Kondisinya Bang? Berat? Kondisinya saat ini ada perlawanan dari ya. Kalau untuk kios dan toko, sebagaimana kita lihat sudah clear ya. Tinggal nanti pedagang kaki lima ini ada sebagian yang mungkin mereka terlambat untuk mengemas barangnya gitu kan. Dan juga mungkin mereka juga masih ada hal-hal yang tertinggal yang tidak itu berisiko. Tapi tidak ada persoalan yang signifikan untuk hal itu. Berarti terkendali Bang ya? Ya, sekali. Pembongkaran Pasar Dekon dikawal ketat polisi, tentara, dan polisi Pamong Praja. Pembongkaran berjalan lancar dan para pedagang yang terdampak kini ditempatkan di tempat penampungan sementara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Seorang buronan begal motor yang menyasar pengendara motor perempuan dan murid sekolah diringkus tim khusus anti bandit Polsek Lambukibang, Tulangbong Barat. Tersangka bernama Doni Kusuma, warga Tulangbong Barat. Dari penangkapan tersangka, polisi menyita 1 pucuk senjata api rakitan lengkap dengan 10 butir amunisinya. Tersangka menyatakan membegal motor di 6 lokasi di Tulangbong Barat dan Tulang Bawang. Modusnya menghentikan motor korban di tempat sepi. Kan ngambil kendaraan 6 kali. 6 kali. Di mana sih Mas? Yang pertama di Pulung Kencana RK5. Terus yang kedua di unit 2 di unit 2. Terus yang ketiga di unit 2. Yang keempat di unit 2. Yang kelima di unit 7 dan yang keenam pun di unit 7. Cara ngebegal gimana sih? Saya pepet korban, saya cabut kontak motornya. Milih nggak ibu-ibu apa? Saya milih ibu-ibu
kalau enggak anak sekolah itu pun yang sendiri. Tersangka ditangkap di tempat persembunyiannya di Sumatera Selatan. Ia membegal motor bersama seorang temannya bernama Murdiono yang telah ditangkap lebih dulu pada Mei 2024. Sementara ini kita sudah hasil interogasi. Doni Kesuma ini mengakui telah melakukan 7 TKP yaitu diantaranya di wilayah hukum Polsek Lambuki Bang ada 2 TKP, kemudian ada 2 TKP di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, kemudian ada 3 TKP di Umbul Timun, Kecamatan Banjaragung. Seluruh sepeda motor hasil kejahatan tersangka telah dijual. Penyidikan tersangka masih dikembangkan polisi untuk memburu penadahnya. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat.